Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara saya karena telah bersedia untuk diwawancarai mengenai pengedukasian pajak. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu, nama, asal, dan umurnya. Dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ridi Suryani. Saya asal dari Kebumen. Umur saya 18 tahun. Saya sekarang sedang berkuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada. Mungkin sebelumnya mengetahui nggak sih maksud dari pajak itu apa? Mungkin dari segi definisi gitu. Oke, untuk saya sendiri, secara garis besar, pajak itu tuh suatu kewajiban yang memang harus dibayar oleh masyarakat. Sudah cukup tahu ya mengenai pajak itu. Mungkin di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya mengenai pajak itu apa. Jadi pajak adalah kontribusi pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, badan atau orang pribadi kepada negara yang bersifat memaksa atau wajib, yang mana dananya itu akan dialokasikan ke berbagai pembangunan dan layanan-layanan atau fasilitas umum yang ada di sekitar kita ini. Kemudian lanjut, saya akan menjelaskan dari pajak itu ada subjek sama objeknya kan. Nah, dari subjeknya sendiri itu apa sih? Yang pertama tuh ada badan, terus yang kedua tuh pribadi, orang pribadi. Jadi subjek itu ada dua, badan dan orang pribadi. Yang merupakan badan tuh apa aja sih? Kayak PT, CV, koperasi, dan lain-lain. Nah, mungkin ada pertanyaan satu di sini? Belum ada ya. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Di sini saya bertanya kepada Mbaknya, mungkin udah tahu belum pembagian dari pajak daerah dan provinsi itu apa aja? Belum. Bentar ya, di sini saya akan menjelaskan dari pajak daerah dan provinsi. Nah, pajak daerah itu apa sih dan apa aja contohnya? Jadi pajak daerah itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dari kabupaten atau kota. Contohnya itu bisa pajak reklame, pajak lampu jalan, pajak air tanah dan lain-lain. Jadi kayak di lampu jalan itu bayar pajak itu ke pemerintahan kabupaten atau kota, bukan lagi ke provinsi. Kemudian yang kedua itu ada pajak provinsi, yang mana pajak ini tuh dipungut oleh pemerintahan provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak bea balik nama kendaraan, dan lain-lain. Jadi kayak tempat tinggal kita sekarang itu kita sudah dikenakan pajak gitu, dan pajak itu dibayarkan langsung ke pemerintahan provinsi, seperti itu. Mungkin sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Mungkin ada penjelasan yang saya jelaskan tadi agak kurang jelas ataupun ada yang terlewatkan, boleh disampaikan. Sejauh ini masih aman, dan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan itu sangat amat jelas, dan saya paham dari apa yang sudah dijelaskan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih karena bersedia untuk diwawancarai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman saya satu kelas karena telah bersedia untuk diwawancarai mengenai edukasi pajak. Sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu dari nama, asal, dan umur. Oke, saya Kirana Ramadhani dari Cirebon dengan umur 19 tahun. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya mengenai pajak. Sebelumnya, tahu nggak sih definisi pajak itu seperti apa? Yang kamu ketahui aja deh. Sepengetahuan saya, pajak itu kontribusi pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa atau bahkan wajib. Nah, biasanya pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk mendanai segala program atau layanan publik di negara. Oke, sudah cukup tahu ya mengenai pajak itu sendiri itu seperti apa. Kemudian saya ingin bertanya mengenai pasal PPh pasal 23. Sebenarnya sudah mengetahui nggak sih isi dari pasal tersebut itu apa? Kurang tahu nih. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya.
Jadi kan PPh pasal 23 itu kan banyak macamnya. Nah, salah satunya itu dari tarif khusus PPh 23 itu adalah tarif untuk hadiah undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan. Jadi semisal nih kamu misal dapat undian atau lagi acara event-event mendapatkan hadiah dari acara event itu. Nah itu misal hadiahnya itu misal 10 juta ya, 10 juta kamu dapatkan dari hadiah itu. Nah tapi dari 10 juta itu kita itu dikenakan pajak sebesar 25%. Jadi misal hadiahnya itu 10 juta terus dikenai pajak penghasilan pasal 23 ini mengenai hadiah undian itu, berarti kan pajaknya itu 10 juta dikali 25% itu kan 2,5 juta. Jadi dari 10 juta itu diambil pajak 2,5 juta itu. Jadi kalau misalnya udah dapat hadiah itu nggak sepenuhnya dapat nominal yang tertera. Jadi ada pajaknya di situ. Ketika dapat hadiah kita pun dikenai pajak dari hadiah itu. Jadi berarti ya mungkin ada pertanyaan mengenai pasal ini. Mungkin udah cukup jelas ya Mbak. Ya, oke. Terima kasih karena telah bersedia ya untuk diwawancarai tentang pengedukasian ini. Jika nantinya memang hal ini terjadi pada Mbaknya, tidak kaget kalau memang ada potongan dari pemilik atau penyelenggara acara tersebut. Jadi kan misal udah dapat hadiah gitu ya, 10 juta ikut terimanya cuma 7,5 gitu kan. Jadi memang sudah dikenakan pajak penghasilan di situ. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marito dari Winalan. Saya konsultasi izin wawancara ya Mas ya? Mengenai pajak, mungkin sebelumnya Masnya tahu nggak mengenai pajak itu apa sih gitu? Masalah pajak yang kurang tahu. Nggak tahu ya? Mungkin di sini saya bisa jelasin sedikit gitu ya mengenai pajak itu apa. Jadi pajak itu adalah kontribusi masyarakat tentang bayaran, terus kayak wajib gitu loh Kak. Buat kita nih sebagai warga Indonesia kan wajib bayar pajak kepada negara buat fasilitas-fasilitas, dan itu nanti dibuat fasilitas ataupun pembangunan yang ada di Indonesia gitu Kak. Jadi kayak kami masyarakat nih, kita tinggal di Indonesia ataupun di negara lain juga wajib gitu bayar pajak, karena kan emang tangannya punya negara gitu. Nah, jadi sebenarnya tahu nggak Pak yang menjadi pajak provinsi sama daerah tuh sebenarnya tahu nggak? Kurang tahu juga. Kurang tahu ya. Mungkin saya dijelasin ya Pak ya. Siap, jelasin. Jadi emang kalau di provinsi sama di daerah itu beda ya Pak ya, pajaknya nggak semuanya termasuk pajak daerah, nggak semuanya termasuk pajak provinsi. Misal kalau provinsi itu jadi penyetorannya tuh langsung ke pemerintahan provinsi tuh Pak. Contohnya kayak pembangunan kayak gitu itu kan bayarnya langsung ke provinsi, nggak lagi ke daerah gitu Pak. Misal provinsi Jawa Timur, nah itu jadi bayarnya langsung ke provinsi Jawa Timur. Kalau misalnya yang daerah itu kayak di sini kayak daerah di Noyo gitu. Nah itu misal pemungutan biayanya itu langsung ke pemerintahan daerah gitu Pak. Contohnya kayak lampu jalan di sini itu kan termasuk dari pembayaran buat ke daerah gitu Pak. Jadi kayak lampu jalan, jadi kayak lampu jalan di sini tuh dari daerah. Nah dari itu kayak kita nih sebagai warga itu kan fasilitas ya Pak ya. Jadi kita wajib juga bayar apa yang sudah difasilitasi gitu. Ya, pokoknya itu sekilas sih Pak mengenai pajak. Emang bedanya pajak sama sedekah itu apa Pak? Gimana? Bedanya pajak sama sedekah? Oh, kalau sedekah mungkin kan kayak ditujukan untuk orang yang kurang mampu gitu Pak, kayak mungkin gitu. Kalau pajak ditunjukkan kepada orang yang mampu. Oh, enggak gitu Pak. Gimana? Karena kan emang itu kewajiban gitu ya Pak ya sebagai orang negara itu. Jadi emang tiap negara punya hukumnya sendiri gitu Pak. Nah, salah satu pajak itu buat pendapatan negara gitu. Jadi kayak buat nggak semata-mata kami yang fasilitas umum. Nah dari kan juga dari rakyat ke rakyat sih. Mungkin gitu aja ya Pak dari saya. Siap, terima kasih Pak. Ya terima kasih ya Pak sudah bisa sudah mau menjadi objek saya untuk melakukan wawancara. Siap. Gitu aja Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Mbaknya karena telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam wawancara malam hari ini.
Perkenalkan, nama saya Yusuf Hatima, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik dari Malang. Untuk wawancara pada malam hari ini bertujuan untuk mengedukasi mengenai pajak. Untuk itu dipersilahkan untuk Mbaknya perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, saya Chandra Indah Ferdiana dari program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini usia saya 21 tahun. Mungkin untuk pekerjaan atau usaha yang sedang dijalani saat ini bisa disebutkan. Pada saat ini saya menjalankan sebuah usaha kecil UMKM yang dimana hal tersebut bergerak di bidang jasa, yaitu tiket yang bernama Seruling. Oke, lanjut ke pertanyaan yang pertama itu, menurut Anda apa sih definisi atau yang Mbak tahu tuh mengenai pajak? Menurut saya, pajak adalah sebuah kewajiban bagi suatu masyarakat yang berada di khususnya Indonesia ya, kewajiban untuk membayar sejumlah pajak yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah dengan nominal yang memang sudah ditentukan. Oke, baik. Untuk yang kedua, mengapa sih kita nih sebagai warga negara tuh wajib membayar pajak? Menurut saya, kenapa sebagai warga negara wajib bayar pajak? Yang pertama karena dari kita membayar pajak itu akan dialokasikan jadi untuk pembangunan di Indonesia, akan mendorong kemajuan perekonomian masyarakat yang belum cukup atau belum memenuhi standar gitu ya. Selain itu juga bisa membayar dengan membayar pajak itu kita bisa membangun fasilitas-fasilitas umum yang kita bisa merasakan dampaknya seperti jalan, bangunan, dan sebagainya yang itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali karena adanya pajak itu. Oke, sudah cukup tahu ya mengenai pajak itu tersendiri. Tadi di pekerjaan atau usaha yang sedang dijalani itu usaha buket bunga gitu ya, sumpah dengan itu. Kalau boleh tahu, omset per bulannya itu berapa dan menjalani usaha tersebut itu sudah berapa lama ya? Yang baik, jadi usaha punya ini sudah berjalan dari tahun 2023. Lebih tepatnya mungkin sekitar 1 tahun setengah ya sudah berjalan. Di mana memang saya sebagai pengajar petani dan mengajak teman-teman mahasiswa di UIN Salatiga ini untuk omset sendiri itu belum pasti, tetapi memang masih di bawah UMR. Biasanya omset paling tinggi itu dalam jangka waktu sekitar 2 bulan itu bisa di angka 2,5. Cuman itu ketika memang ada event seperti wisuda apa-apa. Tapi di lain itu ya lebih dari cukup gitu lah, sekitar di angka 1 jutaan. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah Anda sudah memiliki NPWP atau mengetahui mengenai NPWP tersendiri itu apa sih? Oke, baik. Kebetulan karena saya memang dalam usaha ini memenuhi kewajiban membayar pajak, jadi saya belum memiliki NPWP. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai NPWP itu sendiri. Oke, jadi untuk NPWP itu terdapat, saya ingin menjelaskan lebih singkatnya aja ya, untuk definisi, fungsi, dan bagaimana cara kita untuk membuat NPWP itu sendiri itu bagaimana. Oke, untuk definisi itu, NPWP itu menurut Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan untuk dipergunakan dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta dalam pengawasan administrasi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri. Untuk mendapatkan NPWP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lanjut, untuk fungsi NPWP itu tersendiri yaitu
pertama sudah jelas menjadi atau sebagai identitas perpajakan. Yang kedua menjadi sarana administrasi perpajakan. Yang ketiga syarat transaksi tertentu. Nah, syarat transaksi tertentu ini ada 3 poin atau 3 macam dari transaksi tersebut. Yang pertama transaksi perbankan. Jadi dengan kita membuat kartu NPWP itu sendiri, kita dapat membuka rekening bank, pengajuan kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Nah, untuk yang kedua yaitu transaksi bisnis, bisa pembuatan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan atau transaksi bisnis lainnya. Untuk yang ketiga yaitu transaksi properti, bisa untuk pembelian atau penjualan properti. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan cara pembuatan NPWP itu tersendiri itu ada 2 macam, yaitu secara offline ataupun online. Nah, jadi secara offline itu kita datang langsung ke kantor pelayanan pajak sesuai domisili. Kemudian yang kedua yang pertama itu kita menyiapkan dokumen persyaratan. Yang kedua kunjungi kantor pelayanan pajak sesuai domisili. Yang ketiga itu isi formulir pendaftaran. Yang keempat menyerahkan dokumen-dokumen yang sudah dibawa tadi. Kemudian tunggu proses verifikasi. Biasanya proses verifikasi itu nggak berlangsung lama, tergantung ketentuan dari kantor pelayanan pajak itu. Kemudian setelah proses verifikasi itu selesai dan sudah jadi, kita mengambil kartu tersebut yang kita membuat kartu NPWP itu. Kemudian yang kedua itu bisa secara online. Nah, yang pertama itu mengunjungi website yang disediakan oleh pihak pajak, Terus yang kedua itu mengisi data diri secara lengkap. Yang ketiga sama tadi menunggu verifikasi. Kemudian yang keempat itu setelah jadi lalu mengambilnya di DJP sesuai domisili. DJP itu sama kayak kantor pelayanan pajak yang tadi itu. Jadi emang kalau secara online itu pendaftarannya melalui daring, tapi kalau untuk pengambilannya kita mengambil sendiri ke kantor pajak domisili sendiri. Karena kan untuk online ini tuh metode yang bisa dikatakan mempermudah kita untuk membuat NPWP tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Oke, baik. Untuk penjelasan yang saya jabarkan tadi mengenai NPWP, apakah sudah bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan mengenai hal tersebut? Oke, saya ingin menyinggung sedikit tentang tadi kan ada pertanyaan mengenai omset yang Mbak dapatkan per bulannya itu berapa ataupun beberapa bulannya itu. Mengenai terdapat tarif 2,5 juta per 2 bulan itu ya Mbak. Nah, kalau untuk pendapatan penghasilan yang Mbak dapat dalam bulan itu atau dalam tahun itu belum mencapai minimal dari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi untuk peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 itu menetapkan jumlah penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan masih sebesar 54 juta per tahun atau sebesar 4,5 per bulan. Jadi Mbak ini dalam usaha yang dimilikinya itu belum wajib menyetorkan pajak atas penghasilan yang Mbak dapat. Jadi untuk edukasi saya kali ini bisa untuk persiapan ketika nantinya omset Mbak itu untuk jangka waktu misal untuk tahun kedepannya ataupun beberapa tahun kedepannya sudah mencapai PTKP atau melebihi PTKP, bisa langsung mengajukan pembuatan NPWP ini. Karena kalau kita sudah ibarat katanya sudah cukup untuk membayar pajak, ibarat katanya sudah pantas atau wajib membayar pajak, tapi tidak membuat itu akan dikenai sanksi. Jadi untuk meminimalisir ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik ketika sudah cukup waktunya untuk membayar pajak sebaiknya mengajukan NPWP. Itu. Jadi untuk edukasi mengenai beberapa poin tadi ya, NPWP itu sudah saya sampaikan dan diterima
diterima baik oleh mbaknya. Boleh saya akhiri, dan sebelum diakhiri saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada mbaknya karena telah menjawab beberapa pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.